berapa banyak konsep dan proposal yang sudah dikembangkan gitu. Tapi titik-titik rawannya itu di sebelah mana sih sebenarnya? Ide-ide yang bagus, yang kemudian sustain dan solutif itu yaitu berawal dari empati. Namun rasa empati itu juga kan tidak menempel pada semua individu. Ada beberapa orang yang mungkin rasa empatinya rendah. Main yang jauh itu dalam artian itu bukan kabur ya, tapi kemudian menemukan hal baru. Selain happy, jadi mungkin kuncinya yaitu butuh waktu dan butuh sedikit keberanian. Program dari Lokadaya ini adalah menjadi momentum untuk teman-teman bagaimana menginisiasi membuka sebuah pos pengaduan di desa. Kita lanjutkan ya. Ya ini nanti jadi mungkin bisa menyampaikan pendapatnya di akhir diskusi. Aku akan nambahkan beberapa hal terkait. Nah ini tadi di sesi akhir kita nggak cukup ya punya empati, kemudian hanya kita asah, kemudian ujung-ujungnya lahirlah puisi dan lagu gitu ya. Tapi ini bagaimana kemudian coba kita kasihkan beberapa saran bagaimana kemudian mencoba menstrukturkan empati dalam kerangka dan ide kerja sosial. Nah, ini mungkin ada beberapa masukan dari kami bagaimana kemudian setelah teman-teman punya perhatian terhadap fenomena atau persoalan tertentu kemudian bisa menstrukturkan ke dalam kerangka dan ide kerja sosial. Meskipun aku lihat beberapa teman terutama yang sudah jadi winning team itu kayaknya udah konkret banget tuh apa yang diusulkan. Tapi coba ini akan kita bagikan beberapa hal bagaimana kita punya langkah-langkah untuk menstrukturkan empati dalam kerangka kerja-kerja sosial kita. Kalau ini tokoh siapa aku nggak tahu, Mas Yudis ini yang mesti nyantumin. Kalau tadi kan kawan-kawan coba kita sarankan untuk mempunyai semacam passion, berawal dari empati itu bisa mentransformasi, bisa menjadikannya sebuah passion, keminatan, ada ruang lingkup tertentu yang teman-teman happy with it gitu ya, sebuah ruang lingkup yang Anda suka, yang Anda punya perhatian khusus gitu. Jangan cuma berhenti di situ, tapi coba kawan-kawan perkaya informasi, data tentang apa yang Anda suka itu. Ada yang teman-teman suka tadi, aku lihat dari teman-teman di Balang Institute tentang pekerja migran gitu. Itu sebelum punya rancangan seperti posko tadi, pengaduan gitu, aku yakin kawan-kawan sudah mengkoleksi berbagai macam informasi tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh para buruh migran kita di Malaysia, di Sabah. Itu akan memperkaya, memperdalam, dan bisa menjadi bekal sebelum nanti kita menstrukturkan ke dalam kerangka kerja-kerja sosial. Jadi jangan cuma berhenti pada empati saja, tapi perdalamlah dengan tadi di awal juga kita sampaikan ada perkaya wacana, bahkan dengan perkaya dengan pengalaman. Itu langkah selanjutnya sebelum Anda mempunyai ide untuk membuat katakanlah proposal atau ide kerja sosial gitu ya. Jadi sebelum Anda menyusun kerangka kerja, saya pikir untuk memperkaya data dan informasi itu akan sangat bagus. Berikutnya coba menyusun yang namanya problem statement. Jadi narasikan apa yang Anda hadapi itu. Ketika teman-teman di mana tadi menjumpai fenomena pencemaran,
ada teman tadi menjumpai fenomena kampung yang penuh dengan kriminal. Ya, coba dicari akar masalahnya. Jadi ditarik ke belakang. Gitu. Ada teman yang tadi di Aru tadi membuat sekolah mimpi gitu. Mungkin Mas Devri Zal ya, itu berpikir bahwa akarnya adalah kesadaran masyarakat tentang bahaya sampah plastik itu, atau pengetahuan sendiri tentang bahaya sampah plastik sangat kurang, sehingga dia mengambil langkah untuk menyasar ke anak-anak sekolah. Dan setelah kita coba cari akar masalahnya gitu, katakanlah ya kita seperti tadi sampah di Sorong, yang terlihat adalah tumpukan sampah. Coba teman-teman kembangkan itu kejadian di belakang itu semua. Itu cara menarik akar masalahnya. Dari yang terlihat itu ditarik ke belakang. Sebenarnya entah siapa, apa penyebabnya, dari mana saja, itu coba kalau dipetakan, ditarik ke belakang, apa sebenarnya. Mungkin karena tidak ada tempat sampah yang proper. Mungkin karena memang lokasi pasar itu sendiri sangat sempit, sehingga orang tidak tahu kemana harus buang sampah. Jadi jangan beranjak dari apa yang dilihat saja, tapi coba kawan-kawan tarik ke belakang, sebenarnya apa saja yang menyebabkan kejadian yang sekarang terlihat. Kemudian terkait dampak, ini mencoba mengasah imajinasi kita ya. Jadi kalau kejadian itu tidak kita sikapi, itu kebayang nggak kalau itu terus-terusan terjadi, itu dampak apa ke depannya? Atau dampak yang sudah terjadi? Tadi dampak yang akibat ada industri smelter tadi, itu dampak yang terlihat adanya debu setelah piring dicuci sekian menit kotor lagi. Tapi coba kita kemudian juga bisa menarik ke spektrum yang lebih luas. Kalau udara itu dipenuhi oleh partikel seperti itu dan kemudian itu dihirup, apa yang akan terjadi dengan kehidupan masyarakat di sekitar pabrik itu? Artinya kita tarik pada spektrum waktu yang akan datang tentang dampak itu. Sehingga dengan demikian, kalau kita tahu akar masalahnya, harapannya kita bisa menentukan langkah-langkah terhadap penyebab persoalan itu secara tepat. Kalau kita tahu ke depan tentang dampaknya, maka akan semakin kuat justifikasi kita kenapa kita harus bergerak. Tidak berhenti pada empati saja. Selanjutnya, setelah kita mencoba melihat ke belakang tentang apa yang mempengaruhi fenomena yang terlihat dan kemudian memikirkan dampaknya ke depan, perlu juga kira-kira teman-teman mengidentifikasi aktor atau subjek yang mempengaruhi sebuah kejadian, sebuah fenomena. Ya bisa jadi ini unsur dari masyarakat itu sendiri, unsur dari pemerintah, unsur dari mungkin juga dari perusahaan. Artinya setiap kejadian itu pasti ada subjeknya. Nah, ini coba kita identifikasi. Bisa dipahami ya. Kemudian kita bisa memikirkan bentuk perubahan seperti apa yang kita inginkan terhadap kejadian atau terhadap si aktor atau subjek tadi. Sebenarnya dalam kasus misalnya pasarnya Mas Rahmat, kita mau mengubah perilaku para pedagang dan para pembeli yang ada di pasar itu,
Karena tumpukan sampah pasti bisa disebabkan karena pengelola pasar tidak berfungsi dengan baik, para pedagang yang tidak peduli terhadap lingkungan, atau para pembelinya sendiri, konsumen, itu juga menyebabkan sampah itu tertumpuk. Nah, ketika kita berpikir tentang sebuah program, maka tentukan sasaran kita ke siapa sebenarnya, berdasarkan akar permasalahan tadi yang telah kita identifikasi, sehingga kita bisa menemukan sebuah format transformatif terhadap subjek yang menjadi sasaran atau target kita. Jadi kita mau mengubah sistem kelola pasarnya, mau mengubah perilaku pedagangnya, atau apa itu. Jadi setelah paham akar persoalannya, kemudian tahu subjeknya, kemudian kita bisa memikirkan bentuk transformasi atau bentuk perubahan seperti apa sih yang kita inginkan terhadap fenomena atau terhadap para subjek itu. Karena sebuah ide kerja sosial pasti punya kelompok sasaran, target group gitu ya. Dan target group itulah yang sebenarnya mau kita ubah. Kita ubah dari kondisi saat ini menjadi kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang. Kondisi yang lebih baik itu seperti apa? Yang itu harus kita bisa narasikan, harus kita mampu jelaskan. Nah, ini hanya semacam metode saja ya. Seringkali persoalan itu tidak hanya berisi satu solusi. Setelah kita memahami atau kita sudah menemukan bentuk perubahan seperti apa yang kita inginkan tadi, itu kita sebenarnya sudah bisa mengira-ngira. Kemudian tindakan seperti apa yang harus kita lakukan untuk terjadinya perubahan itu. Dan tidak mungkin itu kita berbekal satu tips saja. Banyak yang katakanlah tadi Mas Awal, solusinya untuk kasus di pekerja migran tadi itu sebenarnya bisa disingkat menjadi membuat posko pengaduan. Tapi untuk membuat satu unit posko pengaduan itu banyak langkah-langkah yang harus ditempuh, dan itu yang bisa Anda uraikan. Menghubungi dinas inilah, kerjasama dengan mungkin kepala desa lah, dan itu menjadi bagian awal dari bagaimana sebenarnya kita akan nanti ke depan mempunyai ide, gagasan tentang konsep proposal itu. Jadi pohon solusi yang kita maksud di sini adalah kita bisa aja melisting beberapa kegiatan yang berpotensi untuk mendukung atau mendorong terjadinya perubahan tadi. Silakan. Mungkin harus ada campaign, mungkin harus ada pelatihan apa, mungkin harus ada koordinasi kepada siapa, mungkin harus mengajak siapa. Itu kawan-kawan coba nanti formulasikan itu. Dalam konteks menyelesaikan masalah tadi, itu anggaplah diri kita ini masih berpikir dalam konteks subjektivitas kita. Penting kiranya sebelum nanti menuangkan dalam bentuk proposal terhadap ide-ide dan gagasan kita itu, coba cari referensi, bahan perbandingan lah. Ide-ide seperti ini sebenarnya sudah pernah terjadi di mana ya? Sudah pernah dilaporkan oleh siapa ya? Sudah pernah didokumentasikan oleh lembaga lain atau pihak lain belum ya? Kira-kira sudah tepatkah rancangan ini, atau sudah lengkapkah apa yang kita rancang untuk penyelesaian sebuah kasus atau persoalan tadi? Itu kita bisa melakukan semacam pengkayaan ide, atau orang kadang-kadang pakai istilah belanja ide, ya. Jadi tidak hanya belanja baju, belanja makanan gitu,
Tapi kita ketika mau menyusun sebuah ide gagasan yang itu ingin kita anggap sebuah ide dan gagasan untuk melakukan transformasi sosial, kita juga butuh belanja ide. Caranya gimana? Macam-macam lah. Orang mungkin bisa cari lewat channel digital, bisa lewat jaring komunikasi yang lain, dengan pertemanan dan lain sebagainya. Kira-kira langkah yang kita pilih itu yang paling tepat atau belum. Nanti kalau kita sudah punya ide-ide subjektif kita sudah bisa menempatkannya itu dalam serangkaian proses, entah jangka pendek atau jangka menengah. Kita mau berbuat itu dalam kurun waktu mungkin bulanan, tahunan, atau jangka waktu yang lebih panjang itu ya semacam punya apa, kalau kita bikin proposal semacam logical framework ya. Ini tindakan-tindakan jangka pendeknya, ini tindakan-tindakan syarat untuk bisa menuju yang lebih maju dan lain sebagainya. Teman-teman coba bikin skema, masalah ini bisa diatasi dengan kita melakukan ini, kalau ini harusnya di depan, kalau ini nanti dulu, untuk jangka panjangnya baiknya begini. Misalnya saya berharap yang di ARU tadi tidak berhenti sampai membuat sekolah mimpi saja. Itu bisa jadi semacam tindakan awal yang untuk merubah perilaku masyarakat dalam membuang sampah di pantai atau di laut gitu, tapi itu kita tempatkan dalam proses jangka pendek atau jangka menengah sebenarnya, atau harus diperkaya dengan tindakan atau proses yang lain gitu. Itu yang bisa kita lakukan selanjutnya. Kita rangkai aja proses atau kegiatan yang ingin kita kembangkan itu. Ini belum menuangkannya dalam bentuk proposal ya, tapi biasanya paling tidak kalau kita mau nulis proposal itu rangkaian proses dan kegiatannya kita kerangkakan dulu, itu akan lebih mudah. Kecuali kemarin kira-kira teman-teman langsung gitu, mulai dari bab 1, bab 2, itu mungkin nanti akan mudah stuck. Tapi kalau sudah punya kerangka, itu kayaknya lebih enak. Sebenarnya kalau sudah punya kerangka, baik tadi kita sudah punya persoalan yang mau kita angkat, kita sudah punya informasi dan data, kita sudah punya peta subjeknya, perannya siapa saja, mana yang harus kita ubah, siapa yang harus kita ubah, bentuk perubahannya seperti apa, rangkaian proses yang mau kita tempuh seperti apa, Anda sudah siap untuk menuangkannya dalam bentuk proposal. Nah, itu yang mungkin bentuk mengemasnya dalam bentuk proposal yang bagus, yang proper, atau istilah Kak Tino tadi, itu kayaknya sesi besok ya Mas Yudis ya. Tapi hari ini kita mengantarkan saja bagaimana sebenarnya kawan-kawan mengasah ide dan gagasan sampai kemudian mempunyai bekal yang cukup kuat untuk kemudian menuliskannya ke dalam proposal. Ini ada quote dari siapa ini? Barack Obama. Yudis ini kayaknya yang nulis ini kayaknya. Jadi beliau sendiri juga menempatkan empati sebagai hal yang sangat kunci ya, untuk kita bisa dapat merubah dunia. Gitu. Di kalimat terakhirnya itu, empathy is a quality of character that can change the world. Saya pikir diskusi kita dengan tema empati pada hari ini mudah-mudahan bisa menjadi modal yang cukup kuat buat kita semua untuk bisa mempunyai peran dalam transformasi yang kita inginkan, perubahan yang kita inginkan. Kira-kira tambahan dari saya itu, jadi lebih pada bagaimana kemudian hasil akhirnya itu dari modal empati yang kita punya, kita bisa mempunyai struktur dan ide dan gagasan untuk kemudian melandasi kerja-kerja sosial kita. Nah, kira-kira begitu Kak Tino dan teman-teman moderator sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.